Banjir merendam sebagian wilayah di Jakarta sejak Minggu pagi. Sebanyak 48 RT hingga 29 ruas jalan terendam banjir. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Ketinggian banjir bervariasi dari 10 cm hingga 1 meter. Salah satu titik yang terdampak berada di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Di lokasi ini, ketinggian air mencapai 50 cm. Sehingga mengganggu aktivitas warga dan melumpuhkan arus lalu lintas. Kendaraan tidak dapat melintas, sementara akses dari arah Ancol menuju Jalan Gunung Sahari terpaksa ditutup. Banjir juga turut menggenangi stasiun Jakarta Kota pada Minggu pagi. Akibatnya, perjalanan KRL komuter lain terganggu. Perjalanan KRL Bogor Line yang biasanya berakhir di stasiun Jakarta Kota hanya melayani sampai stasiun Jayakarta dan stasiun Manggarai. Layanan operasional komuter lain Bogor kembali normal hingga stasiun Jakarta Kota pada Minggu siang. Tidak hanya di wilayah Jakarta, banjir juga merendam sejumlah daerah di wilayah pantai utara timur Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Pekalongan. Banjir di Pekalongan juga sempat membuat perjalanan kereta api dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju Jakarta dan arah sebaliknya terganggu. Imbasnya, jalur kereta api di Pekalongan hanya satu lajur rel saja yang bisa dilintasi rangkaian kereta dengan kecepatan terbatas dan ditarik dengan lokomotif khusus. Sementara jalur hilir belum bisa dilewati karena kondisi ketinggian air banjir sampai 13 cm. Imbas banjir di daerah operasi 4 Semarang, PT Kereta Api Indonesia meminta maaf atas pembatalan sebanyak 82 perjalanan kereta api. Direktur Utama KAI Bobi Rashidin mengatakan, cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya banjir yang merendam jalur rel. Sebagai bentuk kompensasi, KAI menerapkan langkah mitigasi berupa layanan pemulihan bagi penumpang yang terdampak. Selain itu, bagi calon penumpang yang perjalanannya dibatalkan, KAI memberikan fasilitas pengembalian dana atau refund tiket secara penuh. Efek dari Daop 4 itu adalah berkontribusi adalah 82 pembatalan kereta. Begitu juga dengan para pelanggan yang menginginkan refund. Kami melayani melalui 3 channel. Satu adalah channel loket secara fisik sendiri, yang kedua melewati KAI 121, dan yang ketiga melewati akses by KAI. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan mengguyur wilayah Jabodetabek sepekan ke depan. Masyarakat diminta waspada karena hujan berpotensi disertai kilat dan angin kencang. Pada periode sepekan ke depan, secara umum wilayah Indonesia masih didominasi potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, mengingat memang bulan Februari ini masih masuk ke dalam periode musim penghujan. Kemudian secara khusus juga perlu diwaspadai peningkatan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah Indonesia bagian selatan, di mana masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian untuk wilayah Jabodetabek dalam sepekan ke depan juga masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang kadang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang. Sebagai bentuk kewaspadaan bersama, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang namun tetap perlu waspada juga terhadap kondisi cuaca yang cukup dinamis dan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya hujan yang disertai petir dan angin kencang. BMKG juga meminta masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi atau aplikasi cuaca guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah daerah di tanah air diterjang banjir akibat curah hujan yang ekstrim. Lantas seperti apa antisipasi dan penanganan banjir? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Aam. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Pak Aam, kemarin kita bersama-sama melihat bahwa banjir terjadi di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya, kemudian di Jawa Tengah, ada di Pekalongan, Kudus, dan juga Kendal, ada beberapa daerah lain juga di Jawa Barat, terutama di Cirebon. Kalau dari identifikasi BNPB,
Pak Aam, mana saja wilayah yang paling parah terdampak banjir? Ya, kami secara khusus menurunkan tim ke beberapa titik di libur panjang akhir minggu kemarin. Kami sendiri mendampingi Kepala BNPB kita melihat ke Jepara, Kudus, Pati, Demak yang sempat terdampak cukup parah akibat banjir dan longsor. Di Jepara itu ada ada 2 desa yang jalannya terputus, kemudian ada beberapa titik banjir yang alhamdulillah sudah mulai surut. Kemudian kemarin itu di Pekalongan dan Jabodetabek secara umum ada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan di beberapa titik seperti tadi disampaikan di wilayah DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang kami lihat. Pertama, untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah ini pasca banjir tahun lalu akibat jebol tanggul di beberapa titik, tahun ini itu sudah teratasi. Penguatan tanggul yang dilakukan oleh Kementerian PU itu berdampak sangat signifikan dalam menghindari banjir yang serupa di tahun ini. Adapun banjir tahun ini itu titik yang berbeda akibat pendangkalan Kali Juwana. Nah, pendangkalan Kali Juwana ini yang menjadi atensi kita bersama Kementerian PU untuk segera dilakukan normalisasi dan pendalaman. Ini akan kita lakukan dalam jangka pendek untuk bisa menghindari kejadian serupa di masa depan. Kemudian untuk di wilayah Jabodetabek, ini adalah permasalahan drainase. Jadi ini juga bukan kejadian yang pertama, sudah kejadian berulang. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tentu saja Kementerian PUPR agar vitalisasi dan penguatan kembali kapasitas drainase di beberapa titik ini bisa kita optimalkan. Karena untuk Bekasi, Kabupaten Bekasi misalkan, ada beberapa titik peninggian jalan yang di kiri kanannya itu tidak tersedia drainase yang memadai, sehingga genangan ini tidak bisa mengalir dan akan menggenang dalam waktu cukup lama. Nah, hal seperti ini yang perlu kita perhatikan bersama. Tentu saja pemerintah daerah, kami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bekerja intensif untuk bisa menghindari genangan-genangan ini terendam cukup lama. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, untuk DKI itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi Pemprov daerah khusus Jakarta dan BMKG, TNI Angkatan Udara itu sudah melakukan modifikasi cuaca. Kemudian BNPB juga sudah melakukan OMC di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kita mengerahkan 2 unit pesawat yang saat ini sudah bekerja hampir 18 jam per hari. Yang kita harapkan ini tentu saja bukan solusi jangka panjang ya, ini solusi jangka pendek dulu untuk bisa mengurangi genangan di beberapa titik. Untuk solusi jangka panjangnya tentu saja tadi kita sampaikan bahwa revitalisasi drainase, karena ini riverine flood, urban flood, banjir di perkotaan yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas drainase, dan ini akan menjadi atensi kita untuk bisa menyelesaikan ini dalam jangka menengah dan jangka panjang, Mas Bremana. Baik, untuk jangka pendek dan juga jangka panjang sudah disiapkan, kemudian bagaimana dengan warga yang terdampak, Pak? Karena dari data yang kami terima kemarin, gitu paling tidak ada lebih dari 100.000 orang yang terdampak banjir di Pulau Jawa. Apa yang kemudian bisa diantisipasi ataupun diberikan BNPB, terutama untuk bantuan dan juga mungkin pengungsian untuk mereka? Ya, untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, Banten, dan daerah khusus Jakarta, kita sudah langsung meninjau titik-titik pengungsian kemarin dan kita pastikan tentu saja sekali lagi dengan untuk jangka pendek ini untuk fase banjir ini kebutuhan logistik dasar permakanan dan non permakanan warga terdampak itu kita pastikan terpenuhi. Kami sudah berkomitmen dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi daerah khusus Jakarta, Jawa Barat untuk Bekasi, dan Banten untuk Tangerang, serta Jawa Tengah untuk Jepara, Pati, Kudus, Pekalongan. Kita sudah mendropping juga logistik selain non permakanan seperti selimut, tenda, dan lain-lain. Jadi untuk
kebutuhan warga terdampak, Mas, bagaimana kita pastikan ini terpenuhi. Tetapi sekali lagi, ini akan ada fase-fase perulangannya. Ketika misalkan dalam minggu ini banjir surut, kita juga masih akan harus waspada sampai akhir Februari atau mungkin agak panjang ke akhir Maret untuk titik pengungsian, matras, selimut di titik-titik itu untuk kemudian mungkin kembali lagi dipakai ketika sewaktu-waktu air naik kembali yang kita tidak mengharapkan, kita akan antisipasi, tapi ini akan kita siapkan sampai di periode musim hujan ini. Baik, kemudian yang menjadi fokus kita juga terkait ini Pak, perjalanan kereta api yang kemudian beberapa perjalanan yang jarak jauh itu dibatalkan di beberapa wilayah imbas dari banjir, kemudian apa antisipasi dan juga mungkin upaya yang dilakukan BNPB terutama untuk memastikan transportasi berjalan dengan lancar? Untuk perjalanan kereta tentu saja yang kita percepat adalah pengurasan air atau pengurangan genangan. Di sini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pompa-pompa tetap diaktifkan. Seperti beberapa waktu yang lalu di akhir tahun kita mengaktifasi Satgas Pompa untuk bisa benar-benar memastikan kalaupun akan terjadi genangan, ini bisa segera dikurangi dengan pemompaan di beberapa titik. Ini akan kita perkuat lagi dan akan kita organisasikan lagi Satgas Pompa di beberapa titik ini supaya benar-benar ketika ini terjadi, genangan ini bisa segera dikurangi supaya jalur-jalur transportasi utama yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa ini tidak terganggu oleh genangan air, Mas Brahmana. Baik, operasional pompa yang akan dilakukan untuk mengurangi genangan di sana. Kemudian bicara terkait dengan modifikasi cuaca yang tadi Anda sampaikan, ada 2 pesawat yang bekerja selama 18 jam per hari. Ini kemudian dampaknya bisa ke seberapa luas, Pak Aam? Dan juga adakah tambahan untuk upaya modifikasi cuaca ini? Untuk Jawa Tengah, kita sudah mengerahkan 2 pesawat dan kita evaluasi bersama BMKG. Memang ini dampaknya masih belum maksimal ya, sehingga kita saat ini sedang mengupayakan 2 pesawat ini operasionalnya full dari BNPB dan kita harapkan ada kontribusi pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, untuk kemudian bergabung menambah 1 pesawat lagi supaya nanti paling tidak di seluruh pesisir Jawa, pesisir utara Jawa Tengah ini bisa kita cover dulu. Karena dari hasil citra satelit yang kita lihat dan analisis BMKG, ini awan yang datang di Jawa Tengah ini dari pantai utara atau dari Laut Jawa. Nah, ini memang bentangannya cukup luas sehingga operasional dari 2 pesawat ini meskipun kita sudah kejar 18 jam, itu kita rasa evaluasinya itu belum cukup signifikan, baru sekitar 20 hingga 30% pengurangan intensitas hujannya. Yang kita harapkan tentu saja bisa mencapai 50 hingga 60%. Nah, ini yang masih kita upayakan bersama pemerintah daerah. Kita harapkan dalam 2-3 hari ini 1 pesawat lagi ini bisa operasional. Sedangkan untuk DKI, ini pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, ini sudah mengoperasikan 2 pesawat juga. Dan sejauh ini meskipun hujan tetap turun, tetapi yang dari awalnya itu intensitas lebat, itu bisa berkurang jadi intensitas menengah. Yang awalnya intensitas menengah itu bisa menjadi intensitas ringan. Sejauh ini masih kita lihat cukup mampu untuk mengurangi intensitas hujan. Sekiranya nanti ada rekomendasi dari BMKG ada penambahan pesawat, tentu saja kita akan lakukan, Mas Breman. Nah, baik, dengan prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa masih akan terjadi puncak musim hujan paling tidak sampai Maret gitu ya, dan untuk jangka pendek juga masih intensitas hujan sangat tinggi. Apa yang kemudian bisa Anda imbau untuk warga, terutama warga yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana hidrometeorologi, Pak? Ya, pertama kalau kita berbicara urban flooding, genangan di perkotaan, ini pasti berkaitan langsung dengan kapasitas drainase dan sungai, Mas Bremana. Dan kita tahu biasanya di pintu-pintu air, pemandangan yang selalu kita lihat adalah tumpukan sampah. Nah, kami tentu saja mengimbau ini adalah kerjasama kita semua.
dari lapisan masyarakat, kita tentu saja menghimbau jangan membuang sampah ke sungai karena ini akan sangat-sangat berpengaruh dalam mengurangi kapasitas sungai dan juga bisa menyebabkan clogging di titik-titik pintu air. Jadi mari kita jaga sama-sama kebersihan dan kemudian mari kita kuras drainase di sekitar rumah kita. Kita pastikan bahwa saluran-saluran air ini bisa optimal. Kalaupun akan meluap karena intensitas hujan, ini bisa segera turun karena memang kapasitas drainase kita bersih dari sampah, kemudian bersih dari lumpur. Kami tentu saja dari sisi pemicunya kita akan terus mengupayakan operasi modifikasi cuaca dan jika nanti ada saudara-saudara kita yang sempat mengungsi, kita akan penuhi kebutuhannya. Mas bagaimana? Oke, selain imbauan untuk warga bisa mencegah dari dini gitu ya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan BNPB untuk bisa memberikan peringatan dini mungkin kepada warga terutama di tempat-tempat yang rawan banjir agar tentu saja menjaga keselamatan mereka ketika banjir datang, Pak? Ya, kita pertama kita memperkuat koordinasi kita dengan TNI, Polri, Babinsa, Babin-Kaptibmas yang ada di setiap desa kelurahan bahwa ketika ada peringatan atau perkiraan cuaca hujan ekstrim dari BMKG, kami sudah membuat jejaring komunikasi agar teman-teman BPBD di daerah, TNI, Polri, kalau ada hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam, lebih dari 2 jam, maka kita harapkan teman-teman di lapangan ini bisa keluar untuk mengecek kondisi tinggi muka air, Mas Bremana. Memang kita harus berhujan-hujan, kita harus basah untuk memastikan bahwa ketika ada kenaikan tinggi muka air di saluran-saluran air kita itu terpantau lebih awal sehingga jika diperlukan evakuasi masyarakat itu bisa kita lakukan sebelum banjir menggenangi. BNPB sendiri di tahun ini sudah mengeksersis, sudah memasang prototipe sistem peringatan dini banjir di Kota Bekasi, itu tepatnya di jalur pertemuan antara Kali Bekasi dan Kali Cikeas. Ini sudah kita hubungkan secara otomatis dengan sirine di 5 titik dan jejaring komunikasi melalui aplikasi mobile phone yang sudah terhubung dengan para lurah, para babinsa, para kepala desa, dan juga Babin Kaptibmas. Kalau sekiranya ini dari evaluasi kita nanti akan efektif di musim hujan ini akan kita replikasi di tempat-tempat lain yang memang rawan banjir, Mas Bremana. Baik, itu ya komunikasi bersama dengan perangkat-perangkat yang ada di daerah masing-masing gitu ya Pak ya. Tapi terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, tidak hanya banjir tentu saja kita antisipasi, tapi juga ada kemudian angin kencang yang sering kemudian membuat pohon tumbang di beberapa wilayah. Kemudian bagaimana koordinasi BNPB bersama dengan pemerintah daerah, terutama untuk mencegah kejadian-kejadian akibat angin kencang, Pak? Ya, di bulan November lalu kita mencatat ada 2 korban jiwa di Jakarta ya, di Kemang dan di Pondok Indah akibat mobil yang tertimpa pohon tumbang waktu itu. Nah, ini kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk Jakarta itu dengan Dinas Pertamanan dan BPBD daerah khusus Jakarta dan di Jabodetabek lainnya dengan pemerintah kabupaten kota agar proses atau kegiatan pemangkasan ranting, bukan pohonnya ditebang ya, tapi pemangkasan ranting pohon yang kita anggap memang mungkin rawan untuk tertimpa atau rubuh akibat angin kencang. Dan tidak hanya pemangkasan ranting pohon, Mas Bremana, kita juga meminta pemerintah daerah untuk melihat juga, mengevaluasi papan-papan reklame yang juga mungkin berpotensi mengancam atau menyebabkan kerusakan atau fatalitas ketika terjadi angin kencang. Ini dari sisi mitigasi dari aspek objek yang mungkin bisa menimbulkan fatalitas. Dari sisi masyarakat sendiri, kita mengharapkan sekiranya ada angin kencang, baik itu yang disertai maupun tidak disertai oleh hujan, hindari berlindung di ruangan terbuka, atau apakah itu di bawah pohon, apalagi di bawah pohon reklame, di bawah papan reklame. Dan kita harapkan ini juga berlaku untuk warung-warung sementara yang mungkin tidak terlalu kuat untuk menahan
angin puting beliung, misalkan kita sering melihat video-video atau bukti visual tempat-tempat usaha mungkin di pinggir jalan, di beberapa tempat yang lain yang tidak terlalu kuat menahan tiupan angin kencang atau terdampak oleh angin puting beliung. Ini juga kita harapkan bisa kita cek bersama, bisa kita evaluasi bersama supaya tidak menimbulkan fatalitas atau luka-luka nanti ketika ada hujan ekstrim yang disertai angin kencang, Mas Braiwan. Oke, tentunya antisipasi pencegahan dilakukan BNPB bersama dengan pemerintah daerah, tapi juga yang paling penting masyarakat yang juga harus waspada akan potensi bencana hidrometeorologi. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BNPB, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Braiwan. Satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ditemukan pada Minggu sore. Evakuasi ditunda karena terkendala cuaca. Bagaimana rencana pencarian yang dilanjutkan hari ini? Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda.